A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang termasuk baru ini, yaitu Rumah Antik Menjura yang terletak di Tegalasri, Kabupaten Karanganyar. Rumah Antik Menjura ini belum lama muncul, tapi alhamdulillah ini merupakan galeri, merupakan kafe, dan merupakan resto. Semoga ini juga jadi alternatif destinasi untuk teman-teman semuanya yang mempunyai hobi kulineran. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, pada pagi hari ini yang sudah lama kita nggak muncul di Yuk Ngaji di Rumah Antik, ini alhamdulillah ada kesempatan muncul kembali setelah agak resign lama. Ini kebetulan yang kita bahas adalah masalah perdukunan. Yang cukup menarik sekali masalah perdukunan ini. Kebetulan yang kami hadirkan masalah ini nanti dari perdukunan dalam kacamata agama syar'i gitu nih Pak. Ini kira kami undang oleh Dr. Ismail Yahya SAG. Ini dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan sekaligus pengurus ICMI, sekaligus dekan Fakultas Syariah dan dedengkotnya ICMI Kabupaten Karanganyar. Seorang tokoh ICMI. Tokohnya itu Ketua Masika, Majelis Sinergi Kalam. Iya. ICMI. Ketua Masika. ICMI Kabupaten Karanganyar. Masika ICMI Orda Karanganyar. Oh, injil. Lengkapnya kira-kira gitu. Ya Pak Ketua. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baru pertama tampil di sini ya? Ya, baru pertama kali. Yuk Ngaji di Rumah Antik. Ya, semoga bisa berlanjut. Dan kerasan. Mudah-mudahan. Amin. Kita lanjutkan. Ya. Ngaten, ya. Pak Ismail ya. atau Pak Ustadz ini saya panggil ini. Jadi Pak Ismail, ini masalah perdukunan ini kan itu sudah lama muncul. Cuma tidak hanya di Indonesia saja, mungkin sudah sejak zaman jahiliyah atau prajahiliyah muncul. Apalagi di Indonesia ini sangat menarik sekali. Yang dahulu pernah juga muncul masalah Dimas Kanjeng yang melibatkan dua tokoh intelektual, Dr. Mawar Daud Ibrahim, tokoh ICMI juga itu, Dr. Mawar Daud Ibrahim, ya sampai kena imbasnya keseret lah, kira-kira ada penggandaan uang, macam-macam. Terus ada ponari, anak-anak, dianggap juga sangat hebat, sangat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, yang itu sebenarnya juga praktek perdukunan, kan begitu Pak. Terus ini yang paling akhir ini muncul Gus Samsudin yang trik-triknya diketahui oleh pesulap merah atau Marcel Radival yang praktek-prakteknya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sulap. Ini mau dibongkar. Sebenarnya agak dekat ya Pak itu dengan perdukunan, dengan penipuan. Kira-kira begitulah kira-kira. Ini pandangan Islam bagaimana Pak? Mensikapi perdukunan ini yang banyak sekali korban, tidak hanya rakyat awam, tetapi intelektual juga kena, masyarakat juga kena, apalagi pejabat juga banyak yang kena. Monggo Pak Ismail. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum mungkin menjawab dari mana perspektif syariat atau Islam melihat masalah perdukunan ini Pak ya. Jadi jauh sebelum Islam datang, sebenarnya praktek-praktek ini sudah ada, tidak hanya di negara Arab ya, tapi juga di daerah-daerah yang kita kenal seperti di Mesir ya, di negara-negara peradabannya yang sudah kuno dulu lah. Kalau semacam kayak di Meksiko itu ya, apa namanya Inka ya, suku Inka dan lain sebagainya. Jadi
sesuatu yang sudah muncul jauh sebelum Islam muncul. Ya. Jadi kalau dalam segi keilmuan, mungkin kalau secara antropologi orang menyebutnya shamanism atau shamanisme. Jadi seseorang yang memiliki kekuatan yang ya luar biasa gitulah. Jadi mungkin mengapa kemudian masalah perdukunan itu muncul? Gini mungkin Pak, orang zaman dahulu ya mungkin sama dengan pencarian pencarian kekuatan yang maha dahsyat, ya kan? Akhirnya orang kan mencari-cari itu tanpa bimbingan agama, itu kan orang mencari-cari ya. Jawabannya kan bisa macam-macam. Akhirnya orang menuhankan benda-benda yang kita kenal dengan dinamisme, ya kan? Ya. Atau roh-roh, ya kan? Animisme, ya. Atau mungkin ada orang-orang yang memiliki saktian tertentu yang tidak dimiliki orang kebanyakan, namanya shamanisme dan lain sebagainya. Ya. Jadi mungkin pencarian manusia di zaman dahulu, tapi tidak dalam bimbingan agama, ya kan begitu Pak ya. Jadi ketika agama Islam muncul di tanah Arab, nah praktek perdukunan itu di Arab disebut dengan kahanah namanya, dan meramal itu namanya irofah. Irofah ya. Nah, jadi kahanah itu perdukunan, orang yang melakukan praktek perdukunan itu namanya kahin. Ya, dan orang yang melakukan praktik peramalan kan sering kan ada meramal-ramal itu ya, kan, meramal kode buntut itu. Meramal siapa tuh? Ya banyak itu kalau di Indonesia, apalagi udah mau politik. Misalnya kalau udah mau politik kan banyak tuh. Wah, peramal dulu dunia Pak politik, ya. Nah itu disebut dengan arraf. Ya. Jadi sudah ada praktik-praktik tersebut yang muncul. Nah, yang semuanya itu berasal dari kekuatan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, itu yang secara agama itu dianggap tidak benar begitu, ya. Memang kalau orang-orang tertentu seperti nabi dan rasul, memang Allah berikan mereka yang namanya mukjizat. Tapi mukjizat itu adalah untuk menguatkan wahyu yang mereka sampaikan, Pak. Ya, untuk memperkuat kebenaran wahyu yang mereka sampaikan, ya kan? Itu kekuatan yang tadi Pak yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Untuk mukjizat itu artinya kan melemahkan, dari a'jaza yu'jizu i'jaz. Itu melemahkan sebenarnya, melemahkan kekuatan orang lain. Nah, jadi kalau Nabi Musa mukjizatnya kan membelah lautan itu, ya kan? Nah, kalau Nabi Muhammad di antara mukjizat beliau adalah Al-Qur'an, kan gitu. Melemahkan kekuatan orang-orang Arab dulu terkenal Pak, syairnya hebat Pak. Oh iya. Kekuatan mereka di sastra itu kuat, ya kan? Untuk melemahkan melemahkan itu, ini adalah Al-Qur'an. Pakai syair ya Pak ya. Mereka pakai syair, kalau Al-Qur'an kan bukan syair. Iya betul. Nah, itu. Jadi sesuai dengan konteksnya lah. Iya. Ya. Kalau di hadapan Nabi Musa, Bani Israel yang keras kepala, ya kan, sudah diselamatkan, tapi malah kemudian, nah itu. Nah di selain Nabi itu namanya karomah, Pak. Ada wali, orang-orang tertentu yang Allah berikan kemuliaan itu diberikan karomah namanya. Karomah. Ya. Dan para wali ya tidak dimaksudkan untuk sombong-sombongan, ya kan? Kan begitu. Dan mukjizat tadi, kembali ke mukjizat itu tidak setiap kali muncul kan? Kan di suatu ketika tertentu saja tuh baru muncul mukjizat itu, mukjizat Nabi itu. Nggak bisa diminta tiba-tiba langsung muncul kayak, ya kan? Nah, itu kan beda dengan perdukunan tuh. Kapan aja diminta, siapa saja yang minta langsung muncul. Keluar tuh. Keluar. Itu bedanya. Keluar kekuatannya. Itu bedanya mukjizat. Mukjizat itu ibaratnya apa tuh? Ya memang sudah tindakan paling terakhir yang dilakukan. Harus dikeluarkan. Iya, harus dikeluarkan, iya. Ibaratnya kalau dalam apa itu cerita apa? Perwayangan. Barataya Yuda itu iya, apa? Perwayangan. Panahnya Arjuna itu apa namanya? Senjata pamungkas. Pamungkas. Kira-kira gitu lah ilustrasinya itu. Untuk mudah menjelaskan. Jadi praktek tadi perdukunan atau kahanah atau irofah tadi ya, orang-orang yang bisa meramalkan itu ya, karena tadi Pak dasarnya itu apa tuh? Nah, kan itu tuh. Sumber kekuatannya itu apa? Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Ya kan? Kalau orang yang dekat ke agama, dekat kepada Allah, Allah berikan dia namanya karomah. Karomah tadi. Itu orang-orang tertentu memang. Nah, ke orang mereka yang bukan misalnya katakanlah tokoh agama, bukan tokoh dekat ke agama. Kadang-kadang kita para wali itu nggak tahu Pak. Yang tahu wali ini cuma orang wali juga. La ya'lamu wali illa wali. Jadi yang tahu Bapak ini wali, itu kalau saya itu wali.
Kalau orang awam nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa orang yang tidak wali kemudian dia mengatakan orang itu wali, nggak bisa. Jadi yang bisa mengatakan sampean wali, pasti orang itu juga wali. Iya. Jadi saking kedekatannya dengan Allah Subhanahu. Kan dalam hadis ada disebutkan tuh, kalau orang itu dekat pada Allah dengan mengerjakan yang sunnah kan, maka aku akan cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta, aku menjadi matanya. Kan kata Allah dalam hadis kursi itu. Ya. Kalau sudah menjadi matanya, aku bisa melihat apa saja. Nah, kan gitu tuh. Ya. Jadi orang-orang yang bisa punya karomah itu bisa melihat apapun yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Dia menjadi pendengarannya. Allah itu menjadi pendengaran kita. Yang bisa mendengar apapun yang nggak bisa dengar orang lain. Ya. Nah, menjadi kakinya, menjadi tangannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tapi itu tadi orang yang dekat kepada Allah, kemudian Allah cinta kepada dia. Nah, kalau udah cinta itu Allah akan jadi apapun kepada orang tersebut. Ilustrasinya kira-kira gitu. Itu hadis kursi. Nah, tentu dari segi agama, ini pendahuluan pertama atau langsung masuk ke masalah hukumnya, Pak? Langsung aja. Hukum. Depan juga nggak apa-apa. Ya, yang jadi, terang pandangan perdukuhan dalam masalah. Jadi sebenarnya Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 itu sudah mengeluarkan fatwa tentang perdukunan. Tahun 2005 sudah cukup lama sebenarnya. Ya. 2005 ya itu tadi karena banyak. Tapi kita harus memahami masyarakat kita. Sebelum saya bicara hukum agama ya Pak, mengapa orang datang ke dukun? Itu harus dipelajari itu Pak. Harus kita dalami. Mengapa? Apa faktor ekonomi? Karena mungkin lebih murah Pak. Ya kan? Atau mungkin faktor pendidikan. Ya ada penyakit yang bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran katanya begitu misalnya. Ya kan? Atau faktor apa ini? Faktor yang ada di masyarakat kan tidak hanya masyarakat lemah, Pak. Iya, tapi juga orang yang berpunya ya. Orang yang berpunya, orang yang berpangkat. Makanya tadi saya bilang kalau ekonomi ternyata orang yang berpunya juga ikut. Ya. Orang pendidikan ternyata ikut juga. Dokter juga ikut, Pak. Kira-kira apa? Ini kan jadi harus jadi perhatian kita. Iya. Ternyata variabel pendidikan, ekonomi, kesehatan tidak berpengaruh bagi orang untuk datang ke dukun. Iya, betul. Apa sebenarnya semua ini? Lapisan, semua tingkatan dan strata masuk, Pak. Iya. Apa karena ingin mencari alternatif lain? Karena mereka gini Pak, suatu ketika orang itu ada masalah, kemana dia mau lari? Nah, itu. Kalau orang yang kuat agamanya, pasti larinya ke agama. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan yang maha kan. Tapi bagi orang yang mungkin tidak dekat dengan agama, dia larinya kemana tuh? Akhirnya, jadi saya melihat ini kemana orang melarikan dirinya dalam suatu masalah, Pak. Kalau di negara-negara tertentu yang mungkin dalam segi agamisnya kurang ya, Pak. Saya dengar di Korea itu anak-anak mudanya itu gampang bunuh diri. Karena faktor agama nggak dekat katanya. Ya. Jadi anak-anak muda menemukan masalah bunuh diri. Penyelesaiannya gitu, ya. Pelariannya ke sana. Ya. Jadi, nah ini yang menurut saya kita itu karena suatu ketika mentok dalam suatu masalah mungkin sakitnya lama. Mentok mau naik pangkat nggak naik-naik nih, karir nggak naik-naik nih, kemana sih yang mau lari ini? Dia nggak percaya ada yang maha kuasa kan yang bisa mengatur, tapi mereka lari yang lebih instan, lebih cepat, memberikan pengharapan cepat, yang di depan matanya kemudian mungkin dikasih apa Pak, kayak kamuflase pasti akan dapat nih jawabannya langsung. Kan orang ingin instan, jawaban langsung dan harapan yang dekat, mungkin begitu, ya kan? Kalau kepada Allah mungkin orang mikirnya, lama. Apa iya? Akan gitu kira-kira. Jadi ada unsur apa iya itu kan? Iya, akan itu. Apa aku dekat? Akan gitu. Betul. Jadi ada faktor itu loh mungkin. Orang ingin jawaban instan, mungkin juga murah, ya kan? Kemudian harapannya langsung dapat, dia langsung dijawab, ya kan? Itu tadi. Jadi banyak variabel mengapa kemudian orang ini muncul. Jadi menurut saya itu mereka mengalihkan pelarian menghadapi masalah. Larinya itu menurut saya keliru tempatnya. Mestinya larinya kan ke agama, ke Maha yang menciptakan kita inilah, ya kan? Nah, tapi itu tadi masyarakat modern ya mungkin ya menjadi perhatian para agamawan juga itu. Mengapa kok masyarakat kita bisa lebih tertarik menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang mungkin dianggap tidak benar secara agama. Itu mesti tanggung jawab para agamawan juga itu. Ya kan? Termasuk Ijmi. Termasuk Ijmi. Secara ilmiah gitu, ilmuwan kan? Termasuk sering juga para dukun itu menyebut ustadz dengan tanda petik. Iya. Iya, betul Pak. Jadi paling gampang itu kan Pak, labelisasi agama Pak. Ya, apapun itu kalau udah dibawa ke nuansa agama, banyak orang percaya. Jadi mungkin tadinya dukun, di samping dipanggil kiai. Apalagi sekarang orang tuh gampang memanggil kiai ustadz itu loh Pak. Itu yang saya kadang-kadang jengkel juga saya sebenarnya. Iya.
baru bisa ngaji sikit, ngisi ceramah sikit, udah langsung kiai. Kayak saya ini kan juga dipanggil kiai nih, Pak. Iya. Ya, oleh kalangan tertentu lah misalnya. Padahal nggak pantas jadi kiai, nggak punya pesantren, ya kan? Iya. Ilmunya masih biasa-biasa saja, ya kan? Jadi belum layak dipanggil kiai. Tetapi, Ya kan? tetapi kadang-kadang memproklamirkan. Memproklamirkan loh iya. ini, bukan disebut kalau orang. Kalau disebut nggak apa-apa ya? Iya, tapi kalau memproklamirkan ini yang jadi masalah, kan Iya, gitu. iya, betul. Nah itu. Memproklamirkan. Jadi apalagi bangsa kita ini satu sisi positif karena dekat dengan agama, cuman itu tadi mudah ditarik-tarik ke masalah agama untuk hal-hal yang negatif tuh tadi panggilan dukun jadi kiai, macam-macam ustadz ya. Bahkan juga politik mungkin ya. Kalau mau diteruskan tapi ini temanya beda. Jadi kembali ke sini dengan perdukunan ini dan irafah atau peramalan ini jelas itu hukumnya dalam Islam tidak boleh, haram. Haram ya. Haram, Pak. Haram. Kan dalam hadis Nabi disebutkan bahkan barang siapa yang datang bertanya kepada para dukun itu maka sholatnya nggak terima selama 40 hari. 40 hari. Iya. Belum lagi tentang yang gaib itu sebenarnya yang paling tahu hanya Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Yang gaib itu Pak. Kayak Nabi Sulaiman itu juga tidak tahu kapan dia meninggal kan. Konon dalam cerita kan Nabi Sulaiman kan paling menguasai jin tuh Pak. Yang gaib-gaib tuh. Dia berdiri melihat jendela di luar. Setan pun nggak tahu masalah yang gaib sebenarnya. Jadi Nabi Sulaiman itu wafat ketika tongkat itu rapuh dimakan rayap, jatuh. Itulah beliau. Orang tahunya dia meninggal. Padahal jauh sebelum dia meninggal. Jadi ilmu yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang tahu dia tahu yang gaib, ya sebenarnya dipertanyakan ya, beda dengan sulap ya. Kalau sulap kan trik ya Pak ya. Trik itu beda. Keterampilan itu, skill itu. Skill. Mungkin tidak ada sangkut paut lah yang kita bicarakan. Dengan gaib maksudnya. Ya, itu kan trik lah, keahlian lah. Nah, cuman itu tadi kalau hal-hal yang ada kekuatan lain yang masuk ke tubuh seseorang misalnya ya, tadi saya sebut dengan shamanism tadi ya, entrance mungkin dia merasa ada kekuatan yang kuat, datang masuk kemudian bisa ngobatin orang dan lain sebagainya. Itu yang apalagi ya kemudian bisa ngobati ya Pak ya, dan lain sebagainya. Ada lagi tuh yang bisa jadi uang jadi emas itu di mana tuh? Uang kertas jadi emas tuh ada juga tuh. Nah, itu. Jadi, menggandakan uang ya. Menggandakan uang ya. Itu yang kadang-kadang sangat menarik. Ya itu tadi nggak tahu ya masyarakat kita kalau pakai cara pandang Barat ya kan mereka cara berpikir orang Barat itu dimulai dari mitologi. Dulu mereka mitos. Segala sesuatu dilihat dari segi mitos. Kemudian ada agama, religion. Dan ketiga mereka pasti scientific, ilmiah. Jadi mereka lebih banyak cenderung melihat sesuatu dengan cara ilmiah, kacamata ilmiah. Betul nggak uang bisa digandakan? Gimana caranya itu? Ya kan? Ini Pak yang bisa menggandakan uang. Nah, kalau mungkin jelas ya kan. Tapi kalau manusia itu gimana cara menggandakan? Tapi ternyata praktek itu kan sangat dipercayai. Itulah tadi saya katakan tadi cara berpikir masyarakat kita. Tadi saya katakan di Barat tadi ada dari mitologi, kemudian agamis, kemudian mereka pindah ke namanya scientific. Kita itu di level mana sebenarnya sekarang? Oh, gitu. Mungkin masih di mitologi kita. Mitos semuanya berdasarkan konon memproklamirkan dunia modern Pak ya. Iya. Mungkin sebagian kecil. Tapi sebagian besar masih terpengaruh dengan cara pandang lama. Cara pandang lama kita. Yang itu dikikis kok nampaknya juga susah ya Pak ya. Ya mungkin tadi banyak faktor ya, mungkin pendidikan, mungkin juga apa tadi Pak? Ya mungkin faktor pendidikan lah ya. Kemudian dan lain sebagainya, ekonomi juga ya dan lain sebagainya. Jadi itu Pak dari segi hukum syariat ya sebenarnya bagaimana kita melihat masalah perdukunan ini ya, tadi kahanah dan irafah. Jadi sudah jelas itu dalam Islam. Jangan sekali-sekali kita datang kan, biasanya kalau udah mau politik tuh, mau pemilu 2004 tuh. Nanti orang datang 2024 ya. Datang ke sini, beda kalau datang ke kiai beda Pak. Kalau di kiai paling kan silaturahim atau sowan, minta nasihat ya. Tapi kalau datang ke dukun kan apalagi menjanjikan kemenangan itu, kalau kiai kan nggak mungkin menjanjikan kemenangan, itu artinya mendahului takdir Allah kan nggak mungkin. Jadi pasti mungkin datang ke orang-orang yang dianggap punya ilmu kesaktian tadi, ya. Yang salah sebenarnya kita yang datang sebenarnya. Nah di fatwa MUI ini menarik Pak. Fatwa MUI ini tidak hanya mengharamkan praktek perdukunannya, ya. Tapi kalau kita baca ya, tapi juga dilarang adalah segala bentuk praktek perdukunan dan peramalan hukumnya haram. Yang kedua, mempublikasikan Pak.
praktek perdukunan dan peramalan dalam bentuk apapun hukumnya haram. Jadi mempublikasikan misalnya apa? Ngobatin orang kemudian dipublikasikan. Itu haram, Pak. Jadi tidak hanya melakukan prakteknya, tapi mempublikasikan praktek itu juga haram. Ya, atau arti kan mempromosikan tuh. Yang ketiga ini, Pak. Tapi kalau podcast kita kan tidak mempublikasikan. Enggak, kita kan edukasi. Edukasi. Nah, yang ketiga ini, memanfaatkan, menggunakan dan atau mempercayai segala praktek perdukunan dan perlawanan. Hukumnya juga haram, memanfaatkan atau menggunakan. Ya, atau mempercayai segala praktek perdukunan itu juga haram. Jadi fatwa MUI menurut saya jelas cukup jelas dan itu keras pegang, sebenarnya, Pak ya. Iya. Jadi pegangan kita orang Islam ya sudah. Ada majelis ulama. Saya pikir juga di lembaga NU dan majelis tarjih juga sama ya. Sama-sama. Artinya melarang ya namanya praktek perdukunan dan peramalan. Dulu kan ada siapa namanya? Mama Lauren. Mama peramal Mama Lauren. Dedeh mah ini Ustazah. Mama Lauren kan sudah meninggal kan? Kan kalau udah ini ada nanti artis yang meninggal tahun sekian. Wah, itu yang TV ikut mempublikasikan itu nggak benar sebenarnya. Iya kan? Dan kita yang mempercayai omongan dia itu juga nggak benar. Jadi ada orang dukunnya sendiri keliru, yang mempublikasikannya keliru, dan yang mempercayainya atau memanfaatkannya juga keliru. Menurut saya itu tadi, mengapa partai dukun lahir? Karena orang ingin instan tadi, Pak. Ingin instan dalam hidupnya. Atau tidak bahasa syar'inya lemah di dalam masalah pemahaman, Pemahaman, Pak. Iya. Pemahaman keagamaan. Iya, betul. Lemah loh, Pak ya. Betul. Bukan tidak menganut. Lemah dalam pemahaman. Itu mungkin. Ya. Atau kurang cerdas dalam pemahaman. Bisa jadi, Pak ya. Bisa juga, ya, bisa juga lah begitu. Tapi mungkin itu dia, mereka kita menghadapi masalah, nggak tahu larinya kemana. Nah itu dia. Pengennya instan. Barang kita itu kalau ada masalah pasti mentok tadi kan larinya kepada agama. Tadi saya katakan di negara-negara seperti Korea, kalau nggak salah saya itu anak-anak mudanya gampang bunuh diri. Karena ketika menghadapi masalah mereka bingung larinya kemana. Ya kan? Syukur kita punya agama, jadi bisa tempat kita kembali. Ya kan? Jadi dengan itulah kita bisa, mungkin orang psikologi yang bisa menjelaskannya ya. Bagaimana agama bisa membentengi, betul, membentengi itu untuk sampai jauh. Kalau tanpa itu kan orang langsung mudah orang untuk melakukan hal-hal yang inilah, bunuh diri dan lain sebagainya. Perdukunan larinya, Pak, yang praktis itu. Betul, itu tadi. Ingin cepat. Jadi ini menarik, Pak. Jadi masalah gaib itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi dan Rasul aja tidak tahu. Setan yang gaib pun juga nggak tahu. Setan yang gaib pun tidak dikasih tahu ya. Nggak tahu. Jadi contohnya Nabi Sulaiman wafat, tidak ada yang tahu. Jadi apalagi ini orang yang apalagi manusia yang sama dengan kita, darah dagingnya, tulangnya sama, makan nasi juga. Kok bilangnya sakti, bilangnya bisa menyembuhkan ini, ganda, itu berarti ada unsur bohongnya, Pak. Kalau menyembuhkan mungkin dengan obat. Dalam tradisi Islam ada namanya mujarrobat. Ada kitab mujarrobat, Pak. Mungkin orang nyangka itu buku klinik ya. Itu enggak, mujarrobat itu dalam bahasa Arab artinya eksperimentasi. Jadi buku memang berdasarkan eksperimen. Benar nggak baca waktu kita muda? Sudah diterjemahkan. Mujarrobat ya. Sudah. Itu sebenarnya kan berdasarkan eksperimentasi ya kan. Apa artinya ya lewat inilah pengalaman. Islam ini kata orang al-Islam ad-dinu huwal aqlu. Agama Islam ini berdasarkan akal, rasionalitas. La dina liman la aqlalahu. Jadi tidak ada agama Islam bagi orang yang nggak ada akalnya. Nggak ada rasionalitasnya itu. Ya kan? Itu kan hebat sekali Islam. Itu berdasarkan rasionalitas, ajarannya rasional. Ajaran rasional, orang sakit berobat, kan gitu. Cuman cara berobat macam-macam kan. Bisa langsung minum obat, ada yang lewat ya ada ruqyah namanya, ruqyah syar'iyyah ya kan. Ada upaya kita untuk sehat kan gitu, mengobati penyakit. Tapi tidak lewat hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama. Itu dia. Gitu. Berarti kalau agama akal berarti seharusnya agama harus berkembang di ISMI lah, Pak. Padahal ISMI itu merupakan suatu lembaga cendekiawan, iya kan? Itu memang cendekiawan itu. Menurut saya memang di situ letak ISMI beda dengan ormas lain karena dia isinya kumpulan cendekiawan. Ada yang ilmuwan agama, sosial, budaya, eksakta, itu berguna bagaimana mengatasi problem masyarakat kan. Sudut pandangnya
masing-masing. Berkumpul semua kan. Nah, kalau di NU kan ada alim ulamanya, Muhammadiyah mungkin juga gitu. Tapi ijmi khusus lah itu. Nanti di bawah ketua Pak Dr. Kadi, ya mudah-mudahan bisa lebih inilah mencerahkan mencerahkan masyarakat Karanganyar dari segi pengetahuan kan. Jadi Islam itu akal, ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai Islam dianggap nggak punya basis ilmu pengetahuan, keliru itu. Atau Islam dikatakan tidak modern ya Pak? Iya, itu juga ada. Tidak akademisi lah kira-kira. Tidak ilmiah tadi, salah. Tidak ilmiah. Apa yang tidak ilmiah dalam Islam? Kecuali yang gaib ya, tapi hampir semuanya ilmiah. Iya. Kalau yang gaib kita bisa menembus mungkin. Bukan tidak ilmiah, kita terbatas untuk memahaminya. Untuk memahami, untuk menembus. Iya, betul. Bukan ranah daripada gaib tadi. Iya, betul. Kesusahan untuk menembus ke sana karena itu memang hak Allah. Iya, itu dia. Harus kita sadari ada keterbatasan kita. Jadi, tapi gini Pak Ismail, proses perjalanan itu nggak pernah perjalanan di Indonesia aja lah, nggak usah kita bicara. Itu nggak pernah sepi dari masalah ini, Pak. Ya, Pak. Kok masyarakat terus mesti tertarik. Korban bermunculan, ada ketertarikan lagi. Ini karena pengaruh lemahnya atau masalah memang pengaruh medsosnya, Pak, atau pengaruh media karena media juga punya peran Pak untuk membranding hal-hal macam ini. Ya, ini pandangan ini fatwa MUI ini juga secara tidak langsung menunjuk kepada media ini sebenarnya. Haram mempublikasikan praktek perdukunan. Jadi sebenarnya fatwa MUI ini juga luas ya jangkauannya. Tidak hanya pelakunya, tapi juga yang mempublikasikannya, mempromosikannya. Termasuk mungkin media-media ya. Koran, medsos sekarang. Iya, betul. Iya. Karena yang tadinya orang nggak tahu kan jadi akhirnya tahu tuh, ya kan? Mungkin terbatas yang tahu, akhirnya sekarang banyak orang yang tahu kan? Gitu. Termasuk, maaf Pak, ini kalau dalam bahasa Jawanya entul atau makelar itu toh Pak, makelar perdukunan kan juga banyak Pak ini Pak. Itu juga masuk kategori yang nggak boleh. Mestinya Pak, itu yang kedua itu mempublikasikan. Jadi kita ya perlu mengedukasi masyarakat ya. Kalau sakit berobat, kalau mau kaya kerja. Ibadah kerja. Itu kalau kan mau pangkat tinggi, prestasi. Iya, itu harus. Jangan suap, jangan macam-macam. Prestasi, tunjukkan. Diamanahi, tunjukkan. Kan tadi al-aqlu tadi. Ad-dinu wal aqlu. Agama Islam itu basisnya rasionalitas. Ya kan? Kerja, tingkatkan prestasi. Dipercaya, amanah. Begitu. Barangkali ya sakit, berobat. Iya. Ke dokternya, ke bidangnya kan gitu. Ke ahlinya. Dulu kan belum ada dokter, mungkin orang ke tabib macam-macam lah. Tapi sekarang kan sudah ada dokter. Nggak pintar, belajar. Kan gitu. Terus begini, Pak Ismail. Gimana, Pak? Terus terang yang terlibat masalah praktek-praktek kedukunan, itu bisa orang Islam, bisa siapa saja. Untuk, kalau sudah tahu begini kan, mestinya kan takut juga, Pak. Iya. Karena diharamkan di dalam agama. Lah untuk menebus hal semacam ini, bagaimana prakteknya Pak? Artinya supaya kita tidak merasa berdosa atau bagaimana itu bagaimana? Iya, sebenarnya dalam Islam itu paling gampang. Asal jangan perbuatannya itu berulang-ulang. Taubat, hentikan. Sebenarnya gampang aja dalam Islam itu. Tidak perlu susah-susah. Penting sadari itu salah, bertobat, selesai. Dan tidak pernah melakukannya kembali. Itu saja gampangnya. Karena ini kan musyrik ini. Musyrik itu artinya itu sudah sampai tingkatan musyrik. Iya, karena itu tadi. Karena ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Kalau kita percaya ada kekuatan di luar kekuatan Allah, itu namanya musyrik. Menduakan. Siapa yang mau diduakan? Ya enggak? Menduakan manusia aja nggak mau diduakan, betul? Pasti. Ya kan? Apalagi ini Allah. Makanya disebut dosa yang paling besar karena musyrik. Gimana musyrik tadi menduakan atau tidak diampuni Pak ya? Ya, memang tidak diampuni musyrik itu. Iya, jadi jangan sekali lagi pernah melakukan dosa syirik kan? Syirik. Di antaranya tadi itu perdukunan tadi itu kan mempercayai ada kekuatan yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kembalinya harus rojiun, kembali itu apapun serahkan, tawakal ya. Tawakal, kembalikan kepada semua persoalan kita. Pasti ada solusinya kan. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar masalah apapun.
wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki termasuk dari pangkat, jalan jabatan, apalagi itu. apa itu agak Pak ya. Apalagi cuman itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuman orang kan enggak percaya nih dengan ayat ini. Percaya, tapi nggak 100% gitu loh itu. maksudnya. Kudunya kan harus, ini kan kalimat dari yang buat kita. Masa kita nggak percaya? Iya. Seharusnya kepercayaan itu bisa muncul 100%. 100%. Iya. Ya, jadi kekuatan yang luar biasa. Betul. Iya. Kena cuma 60-50 nampaknya juga nanti lari perkara perkebunan lagi. Karena orang ingin cepat tadi, instan tadi. Instan ingin kaya, instan ingin pintar, instan ingin dapat jodoh. Iya. Ini kan apa namanya? Ilmunya apa itu? Pekasih ya. Instan ingin macam-macam lah. Nah, kalau sudah instan setannya masuk. Udah pakai cara ini aja lah. Itu aja lah. Udah gitulah kira-kira. Ilustrasi sederhananya. Jadi jangan pernah merasa menyelesaikan masalah dengan instan. Harus dengan proses, kesabaran dan proses. Kesabaran dan proses. Itu saya pikir ajaran Islam begitu. Semua orang pasti punya masalah, tapi bagaimana orang itu keluar dari yang namanya masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Nabi aja masalahnya. Beliau juga banyak. Tapi beliau apa modalnya? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau naik derajat, naik kepangkatan, diri kita kan harus pasti ada ujian betul, masalah Pak. Betul. Harus diuji. Permasalahan tadi harus diselesaikan dengan cara syar'i. Kira-kira nggak ya, kira-kira demikian lah. Dan Allah pun tidak akan menguji orang di luar kemampuan orang itu. Kan itu juga kita harus. Jadi Allah itu kan ini haram tu zulmi. Allah tuh mengharamkan kezaliman, dia melakukan. Tapi Allah tuh berkata, aku melakukan kezaliman. Coba. Padahal Allah tuh bisa ngapain aja kan? Ya bisa. Bisa mematikan kita lagi ngomong ini nih. Bisa langsung. Bisa langsung. Tapi spontanitas. Bisa. Ini haram tu zulma. Aku haramkan diriku melakukan kezaliman. Coba. Jadi Allah itu ibarat apa? Raja yang konstitusional, bukan yang otoriter. Otoriter kan sekarat berdiri. Iya, langsung. Kalau konstitusional enggak ada gitu hukumnya yang berjalan. Orang meninggal sakit dulu. Kan begitu. Iya. Orang mau kaya usaha dulu. Kan begitu. Ada sebab akibat. Iya, enggak mungkin Allah turunkan emas serumah datang ke rumah Bapak. Buk gitu. Enggak mungkin kan. Semacam dukun tadi Pak ya. Kan begitu. Yang dukun tadi bisa menggandakan uang, bisa menggandakan emas, jadi bisa mendatangkan kepangkatan. Itu sebenarnya itu praktek-praktek. Dan itu kebohongan. Iya, dan itu kamuflase saja. Tidak hakiki, tidak otentik. Itu cuman kamuflase apa ya, mungkin kita terlena, Pak. Kebahagiaan yang semula itu. Dan cobaannya nanti azabnya lebih besar. Itu mungkin Pak, dari segi agama. Semoga bisa mencerahkan kepada kita. Amin, dan yang mendengarkan, menonton acara ini. Acara channel Yuk Ngaji. Channel Yuk Ngaji. Ini jarang-jarang ada ini, rumah antik ngaji lagi. Rumah antik biasanya isinya budaya ya Pak. Budaya. Ini ngaji malahan. Para YouTube ya, semuanya yang sangat saya hormati dan cintai, pembicaraan semakin menarik, semakin berkembang. Ini dari tokoh agama, yaitu Bapak Dr. Ismail Yahya SAG MA. Sebagai tokoh HB juga, alhamdulillah. Bicara banyak. Nanti juga semakin menarik Pak, ini kita bahas nanti dalam sisi-sisi hukum positif di negara Indonesia. Betul. Kenapa penipuan kok jarang malah dihukum? Gitulah kira-kira. Kira-kira nanti kita tanya kepada para pakar hukum, praktisi untuk di part selanjutnya, yaitu dengan Bapak Dr. Kadi Soekarno. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Moga-moga ceramah panjenengan hari ini bisa mencerahkan semua. Alhamdulillah. Perdukunan bisa hilang dari Indonesia. Amin. Aja Pak. Kalau bisa dunia Pak, hilang Pak. Dan jadi amal soleh panjenengan. Amin. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kekeliruan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Kita berjumpa di part yang kedua di perdukunan ditinjau dari masalah hukum sisi positif agama atau pandangan seorang praktisi maupun seorang ahli hukum pidana. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.